Putaran pertama Liga Indonesia telah selesai. Banyak tim yang memberikan hasil impresif dan tak sedikit juga banyak tim yang memberikan hasil yang tidak begitu memuaskan kepada fansnya. Nah, di video ini kita akan melakukan elaborasi terhadap beberapa tim dari Liga Indonesia, apa yang harus dievaluasi ke depannya. PSM Makassar bersama Bernardo Tavares, Persija Jakarta bersama Thomas Doll, Persib Bandung bersama Luis Mia, dan tim-tim lainnya teman-teman. For your information, pada saat aku membuat video ini, status pertandingan Persija Jakarta menghadapi PSS Sleman dalam keadaan masih ditunda karena lapangan pertandingan Persija menghadapi PSS Sleman itu teman-teman banjir ataupun tergenang lebih tepatnya. Nah, jadi pada saat aku misalnya sudah mengupload video ini, tiba-tiba pertandingan Persija menghadapi PSS Sleman telah bergulir ataupun jadwalnya telah ada teman-teman, ya ini menjadi gambaran secara substansi apa yang harus kedepannya dilakukan oleh Persija Jakarta, karena Persija pun kan sudah berada di momen-momen akhir di pertandingan putaran pertama Liga Indonesia. Oke, kita masuk dulu ke PSM Makassar bersama Bernardo Tavares. Yang putaran pertama ini PSM Makassar berada di pucuk klasemen dengan 33 poin teman-teman. For your information, ini berasal dari agen Bernardo Tavares. Aku sempat berdiskusi teman-teman, dan itu sudah aku posting di YouTube, bahwa Bernardo Tavares dikontrak oleh PSM Makassar itu targetnya nggak juara. Itu dulu di garis bawahi teman-teman. Terlepas apapun yang sudah diperoleh PSM Makassar sampai saat aku membuat video ini. Jadi apa yang dihasilkan oleh Bernardo Tavares bersama PSM Makassar dengan berada di pucuk klasemen di putaran pertama ini teman-teman, itu layak diapresiasi. Itu dulu. Lalu targetnya apa? Ketika Bernardo Tavares datang ke PSM Makassar teman-teman, setidaknya lebih baik daripada musim lalu. Nah, PSM Makassar ini bagi aku bersama Bernardo Tavares perlu hati-hati. Aku teringat ketika Eduardo Almeida bersama Arema FC teman-teman, di putaran pertama kencang terus sampai detik-detik hampir selesai ya Liga 1 Indonesia teman-teman, kencang. Konsisten permainannya, kurang lebih ya secara prinsip ya teman-teman, secara prinsip saat itu Arema FC bersama Eduardo Almeida bermain defense counter juga, nggak dominan terlalu ball possession, bertahan rapat teman-teman, sempat cenderung pada saat itu juga disebut parkir bos, parkir pesawat dan lain sebagainya. Nah, tapi di penghujung akhir Arema FC pemainnya kedodoran. Nah, salah satu hal yang disampaikan Eduardo Almeida pada saat itu, Arema FC tidak memiliki skuad yang dalam. Pemain utama sama pemain cadangan teman-teman ada jarak. Nah, oleh karena itu di Liga Indonesia tahun ini teman-teman, Eduardo Almeida sebelum dipecat, Juragan 99 mendatangkan pemain-pemain yang kelas luar biasa. Tapi hasilnya Eduardo Almeida tetap dipecat. Nah, hal inilah yang perlu diwanti-wanti Bernardo Tavares bersama PSM Makassar. Apa itu? Ketika kita bicara kompetisi itu panjang teman-teman. Pemain dari PSM Makassar ini dari putaran pertama ini bagi aku teman-teman, lapis pemain cadangan PSM dengan pemain intinya masih ada gap. Nah, oleh karena itu harusnya di putaran satu yang telah selesai ini ada pemain-pemain yang direkrut oleh Bernardo Tavares lagi untuk memperdalam skuad yang dimiliki oleh Bernardo Tavares bersama PSM Makassar. Lihat beberapa pertandingan di akhir-akhir putaran pertama Liga Indonesia ini teman-teman, pemain-pemain PSM yang direkrut ataupun ada cedera ataupun akumulasi teman-teman mempengaruhi kontestasi PSM di atas lapangan. Yang harusnya PSM bisa menang ataupun harusnya PSM bisa menang dengan gampang, malah kesulitan ataupun imbang. Yang harusnya dengan kemenangan-kemenangan ugly win bisa disebut pada saat itu teman-teman bisa menjauhkan PSM dengan peringkat 2, peringkat 3, 4, 5 dan seterusnya. Tetapi kita kembali ke substansi ya teman-teman, bahwa target Bernardo Tavares bersama PSM itu bukan juara. Yang penting lebih baik daripada klasemen tahun lalu. Terlepas apapun itu, pada akhirnya nantinya PSM sampai Liga 1 Indonesia bergulir, ini salah satu hal yang luar biasa dilakukan oleh Bernardo Tavares bersama PSM Makassar. Intinya skuad dari PSM Makassar teman-teman harus lebih dalam lagi.
gap antara pemain inti, pemain cadangan itu dirapatkan. Oke, kita bergeser ke Persija Jakarta bersama Thomas Doll. Ini pun serupa seperti apa yang dialami Bernardo Tavares bersama PSM. Bagi aku skuad Persija Jakarta udah oke teman-teman. Tanpa mengurangi rasa hormat ya, udah oke. PSM Makassar pun udah oke. Aku nggak mau menjelek-jelekkan pemain. Itu dulu poinnya. Persija bersama Thomas Doll udah oke, didongkrak oleh pemain-pemain asingnya. Masalahnya Persija pun pemainnya, pemain utama, pemain cadangan, beberapa posisi tidak sepadan teman-teman, ataupun gapnya lah ya. Terlalu jauh di lini depan misalnya. Aku nggak mau menyebut nama ya, misal teman-teman aja ya yang menyebut. Kalau di Instagram, di Twitter, Taufik disebut-sebut. Tetapi lini depan menjadi salah satu concern yang harus ditambal oleh Persija Jakarta. Kemudian dengan prinsip permainan 3 back teman-teman, mutlak itu. Mutlak, wingback kiri, wingback kanan itu harus bagus. Nggak bisa hanya memaksa quote and quote Firza Andika untuk terus bermain selama putaran pertama sampai putaran kedua. Harus ada pelapis yang sepadan. Pun serupa di sektor kanan teman-teman. Harus ada wingback yang benar-benar natural. Karena sempat Persija Jakarta bersama Thomas Doll ketika pola 3-4-2-1-nya ataupun 3-4-3-nya dalam tanda petik ya sedikit deadlock, Thomas Doll merubah menjadi 3-5-2. Kerap Rico Simanjuntak yang bermain di depan ketika babak pertama digeserlah sebagai wingback. Yang dimana Rico Simanjuntak ya sejatinya kan bukan seorang wingback. Nah, momen 3 back ini untuk merekrut pemain-pemain yang secara natural bagus dari permainan wingback teman-teman menjadi titik krusial. Dan bisa kita katakan akhir-akhir ini juga Thomas Doll bersama Persija Jakarta saat menghadapi tim-tim yang ada di Liga Indonesia, lawan pun ya cukup adaptif. Tim-tim yang inferior dari Persija Jakarta teman-teman pakai 6 back, pakai 5 back, 7 back teman-teman, fleksibilitas taktikal untuk menghentikan permainan sayap yang dimiliki oleh Persija Jakarta, dan itu berhasil membuat pemain Persija bersama Thomas Doll kesulitan. Dan serupa apa yang dialami oleh Persija bersama Thomas Doll, intinya lagi menambah pemain yang dimana pemain tersebut bisa memperkuat yang tadinya udah kuat dari sisi attacking Persija Jakarta, ini semakin kuat. Pos yang ingin aku harapkan ditambah yaitu jelas wingback kiri, wingback kanan. 3 back itu sekali lagi teman-teman, wingback menjadi salah satu peran yang sangat krusial. Oke, kita geser ke Persib Bandung. Luis Mia gila. Respect teman-teman, sampai saat aku membuat video ini unbeaten, tidak pernah terkalahkan. Setelah Robert Rene Albert hengkang, Luis Mia mampu memberikan giroh ya, semangat kepada pemain-pemain Persib Bandung. Mentalitasnya itu dijaga untuk bisa bermain secara ya konsisten lah ya, menjaga rekor tidak terkalahkan. Tetapi kita kembali dengan video yang sudah aku bahas kemarin teman-teman. Luis Mia datang ke Persib Bandung selain daripada hasil yang ingin ia tumpahkan kepada Persib Bandung, hasil yang positif teman-teman, identitas permainan. Kalau kita bicara fair-fairan teman-teman, ya Luis Mia di awal-awal bersama Persib Bandung ada identitasnya jelas. Ball possession, bagaimana permainan half space yang udah aku bahas sebelum-sebelum pakai grafis di Twitter. Nah, akhir-akhir ini terkesan ada sedikit bermain ya lebih soft lah ya teman-teman, nggak terlalu memaksakan ide yang biasanya digunakan oleh Luis Mia. Luis Mia pun sadar bahwa yang dibutuhkan sekarang Persib ini bukan hanya permainan cantik, itu yang disampaikan Luis Mia di awal-awal beliau datang ke Persib, yaitu hasil yang konkret. Ya, dan itu kita patut hargai juga bagaimana pemikiran dari Luis Mia. Tetapi Persib ini kan tim besar, harus ada legitimasi permainan. Bagaimana sih ide konkret permainan Persib ini? Sampai saat aku membuat video ini, idenya jelas. Tetapi idenya itu nggak secara konsisten, koheren bisa dimainkan oleh Luis Mia bersama Persib Bandung. Aku mengerti banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut. Bisa saja salah satunya yaitu jadwal yang padat dari Liga 1 Indonesia. 3 hari sekali main, 3 hari sekali main, dan recovery dari pemain pun nggak ideal. Nah, dengan recovery yang tidak ideal, bermain yang penting menang, quote and quote ya teman-teman, menjadi salah satu alternatif yang baik ya di kondisi sekarang. Dan kita lihat nantinya ketika jadwal dari Liga 1 Indonesia pun sudah lebih baik lah ya, nggak terlalu rapat banget seperti ini. Dan apa yang harus ditambah oleh
Persib Bandung jelas pemain teman-teman. Nah, di akhir-akhir putaran Liga 1 Indonesia ini Persib Bandung pemainnya ada akumulasi, dipanggil timnas, kemudian ada cedera. Kembali, salah satu faktor pemain yang harusnya ditambah oleh Persib Bandung, wingback kiri, wingback kanan. Aku sempat diskusi singkat saja teman-teman terkait tentang ini secara umum ya. Taktik 3 back itu dengan asisten dari pelatih Luis Mia, yaitu Manuel Cascayana. Ini secara umum, nggak mau ke spesifik apa yang ingin aku bicarakan dengan beliau. Bahwa 3 back itu secara prinsip yang paling membahayakan itu yang udah aku sampaikan tadi. Wingback kiri, wingback kanan. Itu senjata permainan dari taktik 3 back. Nah, sama case-nya Persija sama Persib Bandung teman-teman. Persib hand-hand sektor kanan menjadi salah satu pemain yang terus reguler dimainkan. Sedangkan sektor kiri ketika Luis Mia bersama Persib, Jalnando menjadi alternatif untuk terus dimainkan. Artinya itu aja terus pemainnya. Ketika itu aja terus pemainnya teman-teman, dan di satu momentum akan mengalami kedeadlockan, nggak ada pemain pelapis ataupun pemain yang sepadan untuk menggantikannya, pemain Persib pun ya bakalan sulit untuk bisa bermain secara komprehensif sepanjang Liga 1 Indonesia. Dan aku yakin, aku nggak mau sok tahu teman-teman, Luis Mia bersama Persib Bandung sadar akan hal itu. Lini depan dari Persib pun yang aku soroti selama putaran pertama ini, David da Silva terlepas dari gol-gol yang ia peroleh masih banyak passing-passing ataupun kontrol-kontrol yang akurat. Kalau kita bicara gol, oke, golnya bagus teman-teman. Tetapi kita akan bicara jangan hanya dari sisi gol, tapi permainan. Ya, David da Silva pun ada permainannya, bagaimana ia pergerakannya mampu menarik pemain-pemain lawan sehingga pemain rekannya teman-teman, sehingga rekannya dapat space untuk bisa memanfaatkan hal tersebut. Plus Ciro Alves panjang Liga 1 Indonesia teman-teman belum sesuai ekspektasi, dan aku yakin teman-teman pun setuju. Oke, well done. Kita lihat bagaimana Luis Mia bersama Persib Bandung, karena ini momentum juga bagi Luis Mia mendatangkan pemain-pemain yang ia inginkan. Karena pemain-pemain sekarang ini pemain-pemain peninggalan dari Robert Rene Albert, yang tentunya pemain-pemain tersebut bukan atas keinginan Luis Mia, tapi dengan bukan pemain keinginan Luis Mia pun ia mampu memberikan hasil yang positif bersama Persib Bandung. Itu luar biasa kerennya Luis Mia bersama Persib Bandung. Lalu ada Bali United. Bali United ini ringkas singkat aja teman-teman. Oke, Bali United kalau misalnya di Liga 1 Indonesia dengan permainan seperti itu, dalam tanda petik ya teman-teman, seperti itu bagaimana? Long ball, crossing, heading, goal. Oke, bisa ditunjukkan oleh Bali United. Pertanyaannya, Bali United ini mau levelnya itu di mana? Kalau misalnya menggunakan cara permainan seperti Bali United di Liga 1 untuk menjuarai dan menguasai Liga 1, ya sah-sah saja. Tapi Bali United di AFC Cup dengan cara apa yang dilakukan Bali United di Liga 1, bermain crossing, long ball, heading, insya Allah gol, akan sangat sulit, dan itu sudah terbukti di obrak-abrik oleh tim-tim dari Asia Tenggara lainnya saat menghadapi Bali United. Dan salah satu kekalahan krusial dan viral teman-teman, yaitu kekalahan Bali United dengan salah satu tim asal Kamboja, Vishaka. Dan itu aku buat sebuah tulisan di Twitter yang udah aku sampaikan berkali-kali, dan itu diambil tweet aku teman-teman oleh media Kamboja, yang harus dijadikan perhatian bukan hanya dari sekedar klub, tapi juga orang-orang yang ada di stakeholder sepak bola Indonesia agar bisa meningkatkan kualitas dari permainan Liga Indonesia. Kemudian Borneo FC teman-teman, Borneo FC ini malang nasib aku rasa. Ada beberapa harusnya mereka bisa menang, tapi keputusan-keputusan wasit yang fundamental salah mengambil keputusan membuat Borneo FC dirugikan. Harusnya bisa menang, poinnya berada di urutan pertama sih Borneo, 35, 38 harusnya poinnya. Tapi inilah dia sepak bola Liga Indonesia. Kita harapkan wasit-wasitnya ke depan pun bisa semakin lebih baik lagi. Nggak berhenti-henti ya kita berharap. Oke, sampai sini aja dulu video teman-teman, bye.